Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Malam pemirsa. Kehadiran Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu di Bali memicu penolakan dari pecalang. Penolakan terjadi setelah video pelantikan pengurus GRIP Bali viral di media sosial. Panglima Satgas GRIP DPD Bali. Saya pecalang. Kami bukan penjaga biasa. Kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan turun-temurun untuk menjaga Bali. Kami tidak butuh ormas dari luar. Munculnya gerakan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu di Bali atau GRIP Jaya di Bali menuai penolakan dari pecalang. Penolakan muncul setelah beredar video pelantikan GRIP Jaya DPD Bali. Dalam unggahannya, pecalang khawatir kehadiran ormas luar dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat Bali yang selama ini dijaga oleh sistem adat dan budaya. Sistem keamanan tradisional Bali telah berjalan efektif dengan dukungan lebih dari 1.500 desa adat yang tersebar di seluruh Bali dengan satuan pecalang mencapai 20.000 lebih personel. Dan adanya berita-berita yang betul viral di akhir-akhir ini itu sangat kami sesalkan. Karena Bali ini tidak perlu diberikan sistem pengamanan model yang lain. Tugas pengamanan adat merujuk pada Pergub Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat yang menegaskan bahwa kelembagaan adat memiliki struktur pengamanan atau pecalang yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keamanan wilayah adat di Pulau Dewata. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan berhasil mengevakuasi jenazah pendaki yang tewas di Gunung Sayeng, Bondowoso, Jawa Timur. Namun saat evakuasi, sejumlah oknum polisi diduga melarang jurnalis mendokumentasikan proses evakuasi tersebut. Sini bang, sini bang. Ini aja bang. Tahan mas. Bawa mas, apa? Tahan. Darahnya mas, darahnya mas. Kelak baju. Darah mas, kelak baju. Yuk, ulur pak. Ya pak? Ulur. Mas. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah pendaki yang tewas di Gunung Sayeng, Kecamatan Binakal, Bondowoso, Jawa Timur. Selain terkendala medan yang sulit, petugas juga terkendala cuaca yang buruk. Situasi di atas untuk pemindahan survivor terkendala kabut. Nih juga angin. Ini survivornya nih. Namun, sempat terjadi insiden saat awak media mengambil gambar proses evakuasi. Oknum polisi diduga melarang awak media untuk mendokumentasikan proses evakuasi jenazah tersebut. Tidak ada dokumentasi. Pak. Media mas. Media tidak ada dokumentasi. Tutup. Tidak ada dokumentasi. Pak. Media mas. Media tidak ada dokumentasi. Tutup. Atas insiden ini, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Tapal Kuda melayangkan somasi ke Polres Bondowoso dan Kompi 3 Batalion B Brimob Bondowoso. Seluruh oknum polisi yang diduga melakukan intimidasi telah dilakukan pemeriksaan secara internal. Jadi kami menindaklanjuti arahan dari pengurus dan juga ketua untuk kemudian kita serahkan proses hukumnya, proses selanjutnya kepada pihak kepolisian dan Makobrimob. Teman-teman media lokal telah melayangkan surat somasi dan nota keberatan. Hari ini kita terima suratnya seperti ini, kita terima suratnya dari kedua institusi tersebut untuk personil yang melakukan arogansi. Untuk saat ini sedang kita laksanakan pemeriksaan intern kepolisian. Sementara itu, jenazah pendaki berhasil dievakuasi dibawa ke rumah sakit untuk kemudian dijemput pihak keluarga. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, jaksa menghadirkan ahli hukum pidana dan hukum acara pidana untuk menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronatanur. Saksi dicecar soal pembuktian gratifikasi yang diterima Zaraf terkait perannya sebagai perantara suap 3 hakim PN Surabaya. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan menghadirkan 2 orang saksi, yakni pengacara dan ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho.
Pada persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum JPU meminta penjelasan ahli pidana terkait beban pembuktian seperti yang dimaksud dalam pasal 12B tentang gratifikasi. Kepada JPU, saksi ahli hukum pidana menyebut pembuktian gratifikasi untuk suap di atas 10 juta rupiah dibebankan kepada penerima suap. Artinya terdakwa Zarof harus bisa menjelaskan asal-usul serta penggunaan uang dugaan suap yang diterimanya. Sebelumnya, Zarof didakwa melakukan pemufakatan jahat dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat untuk mempengaruhi putusan kasasi Mahkamah Agung oleh Hakim Agung Susilo. Jaksa menyebut Zarof menerima suap sebesar 5 miliar rupiah yang diserahkan dalam 2 tahap, masing-masing 2,5 miliar rupiah. Dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur, Zarof Richard bersama-sama dengan ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya dan pengacaranya Lisa Rahmat menjadi terdakwa. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Advokat Arianto Bakri, Marcella Santoso, serta Head of Social Security and License Wilmer Group, Muhammad Syafi'i, sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang dalam kasus suap Hakim CPO. Penetapan tersangka dilakukan usai gelar perkara dan penilaian penyidik atas aset tersangka. Nah, dari 8 tersangka itu ada 3 tersangka yang oleh penyidik ditetapkan juga menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Nah, itu yang pertama ada AR, ya, itu dengan penetapan nomor 8 tahun 2025, ada MSY dengan penetapan nomor 9 tahun 2025, dan kedua tersangka ini ditetapkan menjadi tersangka dalam tindak pidana pencucian uang sejak tanggal 17 April 2025. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu MS ditetapkan juga sebagai tersangka dalam TPPU dengan penetapan nomor 10 tahun 2025 tertanggal 23 April 2025. Tentu alasan penetapan tersangka dalam perkara TPPU untuk ketiga orang ini, di mana setelah penyidik melihat ada persesuaian atau fakta ya antara perbuatan atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka ini berkaitan atau dikaitkan dengan aset ya atau kepemilikan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh para tersangka. Jadi ada nexus di situ yang oleh penyidik dilihat ada keterkaitannya, maka ditetapkanlah sebagai tersangka.